Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu Tuhan, ku rasakan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom God Lovers, kita bertemu kembali dalam program gereja kita Words from Heaven. Dan tema saat ini adalah bermegah dalam kesengsaraan, yang diambil dari Roma pasalnya yang kelima ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang bisa disebut sebagai orang yang kuat imannya, yang taat,
kemudian juga yang takut kepada Tuhan, bisa melewati pencobaan-pencobaan, itu karena dia harus mengalami dulu, harus lewati ujian dulu. Ketika dia lulus, baru dia bisa disebut sebagai orang-orang yang bertahan kuat di dalam iman. Ya, karena apa? Karena sudah mengalami dan dia keluar sebagai pemenang. Contoh yang paling pas, paling tepat adalah seseorang yang tertulis dalam Perjanjian Lama yang sangat terkenal, yang selalu disebut-sebut. Ketika berbicara soal pencobaan, maka seolah-olah bapaknya pencobaan itu namanya Ayub. Saudaraku, mari kita melihat dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Dari ayat ini saja kita tahu, saudara jangan percaya bahwa iblis itu berdiam di batu-batu gede, pohon-pohon yang rindang. Iblis itu selalu menempuh perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi cari mangsa. Ayat ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini nih seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jadi seolah-olah Tuhan tuh pamerin kepada iblis, tuh liatin ya kan, Ayub hebat banget loh. Nah, iblisnya nggak terima, saudara. Makanya iblis ngomong begini, protes. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Coba ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Dia pasti akan mengutuki engkau." Lalu Tuhan ngomong begini dengan pede, percaya diri ya saudara ya. Tuhan bilang begini, "Oke, sekarang segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan, mulai memberikan pencobaan-pencobaan kepada Ayub, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ya saudara, saya membayangkan ya, ternyata ya saudara ya, kalau saudara-saudara itu kuat di dalam Tuhan, meskipun mengalami pencobaan-pencobaan berat, ya pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang datang silih berganti, tapi saudara-saudara tetap bertahan, tetap punya iman bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Semua masalah pencobaan itu ada waktunya, indah pada waktunya. Maka ketika saudara memiliki iman percaya seperti itu, saudara, kira-kira nih saya membayangkan Tuhan pasti bangga terhadap saudara. Saya membayangkan Tuhan pasti terharu loh kepada saudara. Kenapa? Karena saudara menghadapi pencobaan gak gampang. Tertati-tati, terseok-seok, nangis, dan bahkan jawaban Tuhan itu gak cepet, lama saudara. Saya ngalami saudaraku, sehingga iman kita mulai goyah. Nah saudara, tetapi puji Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita kan stay, sifatnya menetap, gak mungkin meninggalkan kita. Meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Itu yang saya alami ketika mengalami pencobaan berat, saudara. Saya gak bisa konsentrasi, mulut saya tuh pasti akan nyalahin Tuhan terus gitu ya, kritik Tuhan, ya marah-marah saudara. Kenapa? Karena nggak tahan, saudara nggak kuat ya saudaraku. Tetapi saya ingin sampaikan buat saudara, berdasarkan pengalaman yang namanya Roh Kudus itu nggak pernah tinggalkan saya. Jadi di dalam keadaan yang seperti itu, Dia tetap jaga saya, sehingga saya tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Saya percaya anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini, ada sebagian besar pasti sudah mengalami. Nah, ketika saudara-saudara mengalami dan saudara tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan bangga loh terhadap saudara. Bangga dan terharu. Lalu saudara, kira-kira nih dalam bayangan saya, Tuhan itu pamer ya kan, tuh lihat tuh ya, hambaku ya kan, bukan Ayub nih. Ketika siapa yang nama saudara mungkin Matius, tuh lihat tuh ya, hebat sekali saudaraku. Jadi saudara, artinya apa? Memang saudara ya, Tuhan ingin supaya kita diperbaharui terus menerus dalam pikiran dan hati kita, supaya semakin menyerupai Kristus.
Kalau kita melihat dari apa yang dialami oleh Ayub itu luar biasa saudara. Tetapi di dalam beberapa percakapan Ayub itu tidak melakukan dosa. Di dalam ayat 20, 21 dan 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Di dalam keadaan yang berat sekali, semuanya dihabisin saudara. Dan saudaraku, anak-anaknya juga mati, bahkan badannya penuh dengan borok. Sehingga kalau gatal itu pakai beling di garuknya saudaraku. Nah tapi Ayub tidak menista atau menyalahkan Tuhan. Dia ngomong begini dalam ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Makanya ayat 22 menyatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin saudara. Jadi di dalam hal ini Ayub tidak bersalah saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang saudara karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka Tuhan pasti izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Tapi kita melihat dari Ayub saudaraku, bahkan dibujuk oleh istrinya. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya. Jadi istrinya mulai mengganggu Ayub ya supaya imannya berubah gitu saudara. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki saja Allahmu dan matilah. Tapi Ayub menjawab begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk, sekalipun Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk buat kita saudara. Amin. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin saudara. Dan di dalam pasal 42 terakhir Ayub bicara begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Dengar, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri telah memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Luar biasa saudara. Dulu hanya kata orang saja, tapi lewat pencobaan, lewat pergumulan itu Ayub melihat sendiri betapa hebatnya Tuhan. Lalu ini yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang setia. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, minta pengampunan untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. 2 kali lipat daripada apa yang diterima oleh Ayub dari Tuhan. Amin saudaraku. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya saudara melakukan hal tetap setia, taat. Jaga mulut saudara, jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang menista Tuhan. Karena kita yakin percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kami akan pencobaan yang dialami oleh Ayub. Kami percaya penderitaan-penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya, lebih besar, lebih hebat daripada penderitaan yang kami alami saat ini. Tuhan tolong mampukan anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, mampukan mereka mengerti, percaya dan melakukannya, supaya mereka diberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. God Lovers diharapkan bisa membagikan link YouTube renungan ini saudara kepada saudara-saudara, kerabat, teman, dan mungkin kepada yang tidak satu iman juga, supaya mereka bisa mendengar dan percaya. Iman timbul dari pendengaran. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.